Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sarah Thalia Pentauli dari program studi manajemen. Dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, perlu adanya pengelolaan keuangan yang baik agar keuangan tidak sampai dalam kondisi minus dan dapat menyisihkan untuk investasi guna bekal masa depan kelak atau juga untuk mencapai target-target tertentu atau goals keuangan. Maka dari itu, dalam mata kuliah pengelolaan keuangan individu ini, sebagai pemenuhan ujian akhir semester 7 ini, saya akan mencoba untuk membuat rencana pengelolaan keuangan keluarga dalam studi kasus yang telah diberikan. Terdapat anggota keluarga yang beranggotakan suami, istri, anak pertama yang berusia 10 tahun, dan anak kedua yang berusia 6 tahun. Dalam kasus ini diketahui pemasukan dan pengeluaran sebagai berikut. Untuk gabungan pemasukan antara suami dan istri sebesar 18.700.000 per bulannya sudah dipotong pajak penghasilan. Untuk beberapa pengeluarannya diantara cicilan rumah sebesar 4.786.000 per bulan dan juga cicilan kendaraan sebesar 1.231.000 per bulannya. Lalu di sini diminta untuk membuat perencanaan keuangan bulanan untuk keluarga ini atau keluarga saya. Referensi yang saya ambil untuk perencanaan keuangan ini adalah skala 40 banding 30 banding 20 banding 10% untuk pembuatan rencana keuangan. 40% untuk kebutuhan, 30% untuk cicilan, 20% untuk investasi, dan 10% untuk donasi. Namun, ini hanya sebagai referensi, disesuaikan dengan kasus yang ada. Formula keuangan ini atau formula keuangan alokasi gaji ini beragam sebetulnya. Ada yang 40, 30, 20, 10, ada yang 50 banding 30 banding 20. Pada kasus ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan. Pertama-tama saya rinci dulu untuk daftar rincian pengeluaran baik harian, bulanan, dan tahunan, serta mana saja yang termasuk pengeluaran dari suami dan istri, anak maupun rumah tangga. Kenapa tahunan ini saya lampirkan juga? Karena tahunan ini sifatnya kan tetap sebagai pengeluaran. Nantinya pengeluaran tahunan ini akan dibagi menjadi 12 agar nantinya pembagian dari pengeluaran tahunan ini dicicil per bulannya agar tidak memberatkan di akhir tahun atau di periode saat membayar pengeluaran tahunan ini. Berikut tabel perhitungannya untuk pengeluaran harian itu ada belanja sayur dan lauk mentah untuk makan, lalu ada bensin atau transportasi untuk suami dan istri, ada uang saku pegangan selain dibuatkan bekal dari rumah, dan juga untuk uang saku anak walaupun sudah dibawakan bekal juga. Mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lainnya. Lalu ada lanjut ke pengeluaran bulanan, ada cicilan rumah, cicilan kendaraan, belanja bulanan seperti sembako, perangkat mandi, dan lain-lain yang bisa dibeli hanya 1 bulan sekali. Lalu untuk asuransinya saya membuat rinciannya itu asuransi BPJS Kesehatan untuk 2 orang anak, karena diasumsikan untuk suami dan istri sudah ditanggung oleh perusahaan. Lalu ada WiFi, listriknya sendiri di sini saya mengasumsikan listrik token, lalu ada PAM, air, restribusi sampah, lalu ada kartu pascabayar karena di luar rumah pasti kan tidak bisa menggunakan WiFi, maka dari itu untuk suami dan istri menggunakan kartu pascabayar sehingga pengeluarannya dapat dikontrol per bulannya. Lalu ada sumbangan, lalu ada SPP anak, dan SPP anak ini saya mengasumsikan kedua orang anak ini kelas 1 SD dan kelas 5 SD yang bersekolah di swasta Anugerah Abadi. Lalu masing-masing dibagi menjadi 2, yaitu sekitar 225.000 per anaknya. Karena keduanya ini sama-sama berada di jenjang yang sama, yaitu sekolah dasar. Dan untuk les anak, ada 2 orang, saya mengasumsikan les anak ini di gurukerumah.net. Saya mengambil paket dengan harga 150.000 per anak. Lalu ada pengeluaran tak terduga suami dan istri, ini untuk cadangan kas sebesar 1,5% dari penghasilan dikali 2 suami dan istri. Untuk investasinya saya mengarahkan ke pasar uang dan obligasi sebesar 10% dari penghasilan. Berbeda dengan referensi yang ada, tadi skalanya saya mengambil hanya 10%. Lalu ada hiburan dan keinginan lainnya. Untuk pengeluaran tahunan ini saya total lalu bagi 12 untuk dicicil per bulannya. Sehingga nanti ketika ingin membayar sudah ada dananya. Untuk tahunan, ada uang buku anak, sekolah, uang daftar ulang sekolah, uang kegiatan, sekolah, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan pajak kendaraan. Yang akan ditotal lalu dibagi 12. Totalnya maka dilihat Rp18.697.250. Ini semua sudah termasuk investasi, hiburan dan lain-lainnya. Lalu ada cadangan untuk pengeluaran tak terduga suami istri, dan sudah input semuanya untuk pengeluaran harian, bulanan maupun tahunan. Maka sekian presentasi dari saya. Kemungkinan sebenarnya masih banyak opsi yang lain, tapi saya rasa ini opsi perencanaan keuangan keluarga yang cukup ideal. Terima kasih.